Kemudian kami secara tim begitu kita rembukan ya bagaimana akhirnya dangdut ini kita ganti dengan program yang lain. Perekonomian kita di Kota Samarinda ini akan lebih baik lagi begitu Pak. Jadi target kita memang nanti kalau udah IKN sudah berdiri, kami akan melakukan perubahan lagi pada dalam infrastruktur peralatan kami. Radio Visit. Mulai ditanya jawab boleh ya? Boleh. Saya tadi agak mau tanya itu kalau dilihat dari profil yang disampaikan, format dari Radio Mahakam itu adalah segmennya multi segmen gitu ya. Waktu mungkin 10 tahunan lebih yang lalu saya ke sana, Mahakam itu kan terkenal dengan dangdutnya. Tapi kalau saya monitor kemarin begitu ada talk show Pegadaian, saya monitor itu kayaknya udah nggak ada jejak-jejak dari dari yang dulu-dulu tuh. Ya, jadi memang saya menjawab dia Mbak Hani ya. Ya, silakan Mbak. Jadi dulu kita memang punya program itu dangdut, ya, itu dimulai dari pukul 9 biasanya ya sampai pukul 11 gitu. Tapi memang seiring dengan perkembangan sekarang ini begitu ya, bukannya kami tidak ingin menghilangkan dangdut gitu. Kemudian kami secara tim begitu kita rembukan ya bagaimana akhirnya dangdut ini kita ganti dengan program yang lain gitu. Oke. Yang masih diminati. Ya, yang masih diminati. Ya, jadi bisa dibilang murni sampai saat ini tidak ada lagi radio dangdut di Radio Suara Mahakam, begitu ya? Tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi ya. Oke. Nah, soalnya dulu itu kan mungkin hampir sebagian besar agensi ya, itu di kepala teman-teman agensi itu udah terpatri itu adalah Mahakam itu dengan pop dangdutnya gitu. Jadi makanya begitu kemarin saya dengar talk show Pegadaian, terus saya lihat foto-fotonya, wah ini sudah berubah 360 derajat kelihatannya gitu. Makanya kenapa kemarin saya ajak Balia, ayo dong Balia kita bikin mapping virtual nih biar ada update juga ke saya dan teman-teman gitu. Makanya jadi kalau tadi dibilang sudah beralih kayaknya lebih ke milenial ya kayaknya, udah lagu-lagunya udah lebih banyak popnya, udah nggak ada dangdutnya, tapi formatnya di situ masih dibilang multi segmen begitu ya? Iya. Mungkin Kak Yoga. Jadi begini Bu Adi, saya jawab ya. Iya, menarik. Memang pada awalnya sih dari perubahan-perubahan itu saya melihat dari keinginan dari pendengar sendiri. Pendengar dangdut di Kota Samarinda ini kan pada taruhlah dari tahun 90-an sampai tahun 2000 itu saya lihat mereka itu kan sudah beranjak dewasa dan udah tua. Lalu kemudian muncullah generasi-generasi berikutnya. Nah, keinginan mereka untuk mendengarkan lagu atau mendengarkan radio lagi dengan nuansa-nuansa dangdut itu semakin berkurang. Maka itulah saya berpikir ini harus cepat-cepat dirubah, karena kalau tidak melakukan perubahan, radio ini akan lama-kelamaan juga akan bisa tertinggal, pendengarnya juga nggak ada begitu. Dan saya juga melihat bahwa rilis dari lagu dangdut itu di Indonesia itu pada tahun 2008 yang lalu itu mulai semakin sedikit tuh. Setiap tahun saya lihat rilisnya yang ngirim lagu ke Radio Suara Mahakam tuh mungkin bisa dihitung, bisa 3 lagu baru aja gitu, selebihnya tuh lagu-lagu lama. Maka untuk itu saya berpikir udah deh, kita udah nggak usah lagi main di dangdut, karena rilis lagunya juga sedikit, pendengarnya juga udah pada tua, kita coba main di lagu-lagu milenial begitu Bu. Oke. Ya, seperti itu. Berarti per kapan tuh Pak dangdutnya murni dihilangkan? Ini semenjak almarhum Pak Nazarhan udah nggak ada Bu. Oke. Iya.
Jadi saya coba-coba berani merubahnya di situ. Wah, dimarahin Bapak itu nanti. Mungkin ini ya sekitar tahun 2012 ya. Iya. Iya, tuh berarti Bapak di sana dengar ya, wah ini dosanya dirubah katanya. Tapi mungkin mengikuti perkembangan zaman ya sekarang ya. Iya. Jadi bisa dibilang malah dengan perubahan ini Mahakam sendiri justru ordernya, iklan-iklan yang masuknya justru malah makin banyak mungkin ya. Iya. Karena usia pendengar dangdut itu sudah hampir tidak ada lagi, Bu. Kami amat-amatin di Samarinda, dan mereka sibuk dengan media sosial dan lain-lain begitu, Bu. Sementara kan kalau kami di Samarinda ini membidiknya itu mereka yang ada di mobil, di perjalanan, di sektor pertambangan. Mereka kan kalau lagi kerja di tambang itu pada dengar radio, Bu. Nah, generasi-generasi yang ada di sana yang bekerja itu kan generasi di bawah di atas tahun 2000, Bu. Jadi selera musik mereka itu ya selera musik-musik masa kini. Iya. Dan juga selera musik yang ya easy listening lah begitu, Bu. Iya. Pergeseran pendengar radio Mahakam juga jadi pengaruh ke lagu ya Pak ya, makanya keputusannya langsung dirubah ke lagu-lagu pop. Makanya saya ada sedikit di pembanding ya di situs untuk berapa pendengar streamingnya radio Mahakam, berapa pendengarnya streamingnya radio B yang ada di Samarinda. Nah ini saya coba membandingkan, compare. Oh ternyata kalau lagunya dangdut ini pendengarnya 1 jamnya sekian. Kalau radio Suara Mahakam dengan tawaran lagu-lagu begini 1 jamnya tuh bisa sampai 20, 25, 30 gitu loh, Bu. Lalu jam berikutnya saya lihat lagi kalau lagu begini bagaimana pendengarnya. Oh ternyata sedikit. Makanya saya mainkan lagu-lagu yang pendengar itu suka. Jadi mereka itu dari jam ke jam itu kadang-kadang berubah, Bu ya. Makanya di situ ada 9.500 pendengar dalam 1 bulan. Itu saya kalikan, saya pukul rata-rata. Oke lah kita pukul rata-rata. Misalkan pendengar Mahakam 1 jamnya itu 20 sampai 20 pendengar. Maka kalau dihitung sampai dengan 17 jam dikalikan 30 kurang lebih 9.500. Begitu, Bu. Dibanding dengan lagu-lagu, coba kita tawarkan lagu-lagu yang di tahun 80-an deh. Tahun 80-an itu lebih sedikit, Bu. Oh, sedikit juga ya. Iya, jadi yang paling banyak itu 90 sama 2000 yang easy listening. Iya. Soalnya yang dengar tahun 80-an udah nggak ada kali ya Pak ya? Ya nggak ada. udah pindah, nggak di Samarinda lagi kali, posisinya udah mulai melipir ke ini kota-kota pinggiran. Iya sih sebenarnya kota-kota pinggiran itu sih sebenarnya lebih kepada media sosial, Bu. Jadi target mereka kita misalkan mau main di segmen ini, dan pendengar-pendengar kita yang ada di pinggiran itu kadang-kadang tidak tercover dengan internet, tidak tercover juga dengan jangkauan kita, makanya mereka lebih banyak mungkin ke media-media lain lah, Bu, untuk menghibur diri mereka di sana. Oke. Mbak Hani, boleh aku bertanya, Mbak Hani? Boleh, Pak Rizal. Ya, silakan Pak Rizal. Oke. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Rizal. Pak Ari, ini ada pertanyaan dari saya penasaran aja nih. Kemarin kan ada kegiatan Presiden di titik 0 IKN. Ya. Nah, itu dampaknya atau apa yang menjadi topik di Samarinda dan Kalimantan Timur khususnya, Pak? Baik. Jadi waktu kedatangan beliau di titik 0 IKN di Penajam Pasir Utara sana, itu banyak sekali sih, Pak. Jadi harapan-harapan masyarakat Kota Samarinda ini ada sesuatu hal yang bisa merubah tatanan sosial mereka yang ada di sini. Tadinya kita di sini terisolasi dengan berbagai macam informasi dan berbagai macam perubahan-perubahan, Pak ya. Jadi mereka di sini ada suatu harapannya akan adanya
perekonomian kita di Kota Samarinda ini akan lebih baik lagi begitu Pak. Begitu. Dan kebanyakan sih generasi muda kita tuh sudah banyak berpikir bahwa nantinya kita di IKN nanti mereka akan bisa menumpukan harapan mereka di sana Pak untuk berprestasi, terus mengaplikasikan disiplin ilmu mereka yang ada di sana. Jadi kita juga di sini harapan pemuda-pemudanya kita bisa bersaing lah secara sehat supaya bisa berkompetisi di sana. Itu sih sebenarnya Pak. Iya. Nah, yang saya tahu Samarinda itu kan kota terbesar di Kalimantan Timur ya. Iya, kota terbesar kotanya. Kota terbesar ya. Nah, di sana ya. Nah, dengan adanya IKN, maksud saya apakah IKN sama Samarinda jaraknya berapa jauh ya Pak? Kalau IKN ke Samarinda ini kurang lebih 120 kali ya. Oh oke. Oh cukup jauh ya. 130 ya Mbak Hani ya, kurang lebih ya. Iya. Berapa jam Pak perjalanan? Kalau kita via tol itu kalau ke Balikpapan dulu itu 90 menit. Lalu kemudian kalau kita lewat Sambojanya ke Sepaku sana kurang lebih 1,5 jam Pak. Oh gitu, oke. Berarti jadi kalau Jakarta Bandung kali ya? Ya kurang lebih totali sekitar 2,5 jam lah. 2,5 jam ya Pak ya? Karena saya belum pernah juga ke sana sih Pak. Ke IKN-nya belum pernah saya Pak. Tapi kalau ke Penajamnya sih pernah. Kita sebelum ada jembatan Pulau Balang itu untuk ke Penajam sendiri itu kita harus ke Balikpapan dulu lewat feri Pak. Oh, oke. Lewat feri itu ke Balikpapan itu kurang lebih 2 jam. Kita naik feri lalu kita nyebrang 1 jam baru ke Penajamnya. Nah, Penajam ke IKN sudah dekat. Begitu. Oke. Untuk Radio Samarinda sendiri berarti nggak sampai ke sana ya Pak ya? Nah, jadi begini, kita kan pakai sistem antena yang ada yang 6B, ada yang 4B. Nah, 4B ini bisa loncat Pak, di Balikpapannya tidak tercover, di Sambojanya masih tercover, lalu kemudian di daerah Penajam Pasir Utara itu ada sebagian tercover, tapi tidak banyak sih, sekitar 20-30% aja. Oh, begitu, suara Mahakam. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi memang target kita memang. Saya penasaran aja nih Pak, apakah? Ya. Silakan Pak. Jadi target kita memang nanti kalau udah IKN sudah berdiri, kami akan melakukan perubahan lagi pada dalam infrastruktur peralatan kami, gitu. Siap. Atau jangan-jangan nanti malah Mahakam pindah ke IKN lagi. Iya. Pindah ke Penajam Pasir Utaranya aja biar IKN bisa tercover atau Balikpapan.